Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bertemu kembali dengan Bu Guru dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam kelas 5. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang upaya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membina masyarakat Madinah. Seperti apakah? Mari kita simak penjelasan Bu Guru berikut ini. Bagaimanakah kondisi kota Madinah saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah? Sebelum menjadi Madinah, kota tersebut bernama Yastrib. Kota Yastrib ini terletak di Jazirah Arab. Nah, kota Yastrib ini adalah kota yang tertinggal dan penuh dengan kejahilan. Nah, sebelum Nabi Muhammad tiba di kota Yastrib, kota ini adalah kota yang sangat tertinggal, baik dari segi ekonomi, pendidikan, maupun ketahanan. Penduduknya banyak sekali yang bermaksiat, suka minum homer, main judi, membunuh anak-anak yang tidak berdosa. Nah, selain itu, penduduk Yastrib sering melakukan peperangan. Di sana sering terjadi perang antar kabilah-kabilah. Kabilah adalah kelompok-kelompok. Dan tidak semua penduduknya memeluk Islam. Jadi semua masyarakat Yastrib pada saat itu tidak memeluk agama Islam, melainkan agama-agama yang lain seperti Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Selanjutnya, apa saja upaya yang dilakukan Rasulullah dalam membina masyarakat Madinah? Yaitu pembinaan di bidang agama, bidang sosial, bidang ekonomi, dan bidang pertahanan. Nah, yang pertama akan kita bahas tentang pembinaan bidang agama. Dalam pembinaan bidang agama, Nabi Muhammad SAW membangun masjid. Masjid pertama yang kali dibangun oleh Rasulullah adalah Masjid Nabawi. Masjid bukan hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tapi juga tempat untuk melakukan kegiatan-kegiatan dakwah. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga mendirikan Masjid Quba dan mengajarkan pelajaran agama. Tujuan Nabi Muhammad ke Yastrib adalah untuk berdakwah. Jadi, sesampainya beliau di Yastrib langsung mengajarkan pelajaran agama kepada penduduk-penduduk Yastrib. Itulah pembinaan di bidang agama. Nah, yang kedua, pembinaan di bidang sosial. Seperti apa? Yang pertama, melakukan pernikahan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Tujuannya adalah untuk memperkuat barisan kaum muslimin dan untuk menghindari terjadinya kembali permusuhan lama yang pernah ada di antara mereka. Oleh karena itu, setiap orang dipasangkan menjadi saudara dengan yang lain, yaitu
pasangan dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Yang kedua, berdakwah dalam satu tempat yang dihadiri oleh kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Nabi Muhammad SAW memiliki tujuan ketika mengokohkan persaudaraan di antara kaum muslimin. Pertama, agar orang-orang Muhajirin merasa nyaman berada di Madinah dan tidak merasa terkucilkan di sana. Yang kedua, agar kedua kaum tersebut dapat saling tolong-menolong, seperti antara orang kaya dan orang miskin. Selanjutnya, Rasulullah berbuat adil dan tidak membeda-bedakan status sosial seseorang. Ini dibuktikan dengan adanya perjanjian dari yang melibatkan kaum Nasrani dan kaum Yahudi untuk tidak saling mengganggu antara satu sama lain. Selanjutnya, Rasulullah SAW melibatkan kaum Muhajirin dan Ansor dalam membangun masjid. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Untuk materi di bidang ekonomi dan pertahanan kita lanjutkan minggu depan ya. Untuk lebih jelasnya silahkan dibaca buku paket halaman 3 sampai halaman 10 tentang pembinaan di bidang agama dan di bidang sosial. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.